92,5 Maestro FM, How Sweet the Sound. Seperti yang saya informasikan dan saya janjikan bahwa kita akan mendengarkan sebuah kesaksian dari seorang ibu. Namanya Ibu Eva. Dia dari FOL atau Family of Love, begitu, pengurus beberapa persekutuan doa di Bandung dan juga pemerhati lansia. Baik, kita terhubung dengan Ibu Eva. Halo Bu Eva. Halo juga. Halo, selamat siang Bu Eva. Selamat siang. Iya, oke. Kita langsung memberikan waktu kepada Ibu Eva untuk memberikan kesaksian. Silakan Ibu. Oke, puji Tuhan. Kalau pada siang hari ini saya boleh membagikan kemurahan Tuhan, berkat Tuhan, mujizat Tuhan. Berapa tahun yang lalu, mungkin kurang lebih 3 tahun yang lalu ya, saya itu pernah mengalami yang namanya pendarahan, Kak Servis. Nah, saya sudah berobat, saya sudah pergi ke dokter, saya sudah minum obat dalam negeri, obat luar negeri sudah saya coba. Tapi satu saat makin bertambah ya, saya pergi ke dokter, salah satu dokter kandungan, ahli kandungan. Ternyata saya didiagnosa ada penebalan dinding rahim. Nah, saya dikasih obat yang katanya obat ini paling bagus katanya. Nah, akhirnya saya berusaha untuk minum obat itu. Tapi saya sudah berusaha juga untuk tanya ke sana, tanya ke sini, pergi ke dokter sana, pergi ke dokter sini, supaya mengalami kesembuhan. Ternyata itu tidak menjadi dampak yang baik, gitu. Justru makin memperparah, makin parah sakit saya. Nah, suatu saat saya telepon dengan adik saya yang ada di Madiun. Adik saya bilang, Mbak, coba kalau Mbak sudah berusaha dengan dokter, sudah berusaha untuk sembuh gitu ya. Nah, mereka juga tahu apa yang saya kerjakan setiap hari. Saya melayani Tuhan, saya bekerja gitu ya. Tapi ternyata di situ ada sesuatu yang saya sudah berdoa pasti ya, berdoa minta kesembuhannya dari Tuhan. Ternyata lewat adik saya diingatkan, coba Mbak, ada sesuatu yang harus dibereskan. Memang beberapa tahun yang lalu saya pernah ada konflik gitu dengan mama mertua gitu ya. Ternyata saya harus menyelesaikan, dan saat itu juga saya diingatkan sama adik saya, perempuan yang sakit pendarahan 12 tahun saja disembuhkan oleh Tuhan. Apalagi Mbak belum sampai 12 tahun gitu ya, baru berapa bulan, baru hampir 10 bulan. Wow, lumayan udah lama juga begitu ya. Iya. Itu satu penderitaan, satu malu ya kalau kita cerita gitu. Tapi ternyata yang tadi saya diingatkan bahwa Tuhan Yesus sanggup menyembuhkan pendarahan 12 tahun. Apalagi saya yang baru hitungan 10 bulan. Saya sudah, aduh Tuhan, badan saya sudah nggak kuat. Mungkin dana saya juga sudah habis untuk membeli obat. Tapi saya diingatkan itu tadi, coba ada sesuatu yang harus dibereskan. Bukan hanya dengan Tuhan, tetapi dengan sesama. Akhirnya saya saat itu juga saya telepon ke mama mertua, ibu mertua, dan saya katakan, Eva dalam keadaan sakit, minta didoakan, minta dimaafkan kalau ada salah, ada kata-kata, ada perbuatan beberapa tahun yang lalu yang membuat hati orang tua saya sakit hati gitu. Ternyata benar, begitu saya ada penyelesaian dengan ibu mertua, meskipun itu lewat telepon, saya yakin dan percaya Tuhan menjamah. Dan akhirnya selang beberapa hari, ternyata pendarahan itu berhenti, Kak Selvi. Luar biasa. Puji Tuhan ya. Iya, saya yakin dan percaya bahwa
sakit apapun itu memang Tuhan izinkan. Itu satu peringatan buat saya, juga mungkin buat pendengar pada siang hari ini yang mengalami sakit apapun. Saya yakin dan percaya Tuhan sanggup menyembuhkan. Amin. Tergantung pada kita mau mendekatkan diri kepada Tuhan. Saya diingatkan dengan cerita perempuan yang 12 tahun pendarahan itu ya. Iya. Dia mau datang menjamah. Ini saya diingatkan, saya sering membaca ini, saya menyampaikan ini, tetapi saya belum mengalami dan tidak melakukan. Ternyata saya melakukan gitu ya. Saya datang kepada Tuhan. Saya ada tindakan untuk datang kepada Tuhan untuk mengalami mukjizat. Saya melakukan sesuatu. Saya melakukan penyelesaian dengan ibu mertua saya dan ternyata mukjizat itu terjadi. Nah, selang beberapa waktu saya ketemu dengan ibu mertua secara nyata gitu ya, dan saya ada komunikasi yang baik, ada pertemuan yang baik dan sudah tidak ada masalah. Dan sampai sekarang akhirnya saya mengalami kesembuhan. Puji Tuhan. Saya yakin dan percaya pemirsa semua, pendengar semua yang mendengarkan ini bahwa kita percaya Tuhan Yesus itu sanggup menyembuhkan. Amin. Segala sakit penyakit kita, apapun penyakitnya. Mungkin dokter sudah mendiagnosa yang stadium sekian, tetapi yakinlah kalau kita datang kepada Tuhan, mendekatkan diri kita kepada Tuhan, Tuhan sanggup melakukan sesuatu yang ajaib, mukjizat yang ajaib. Amin. Itu aja Kak Selvi yang bisa saya bagikan. Terima kasih Bu Eva bahwa mungkin sakit diizinkan Tuhan untuk kita menyelesaikan ada masalah yang belum terselesaikan, barangkali seperti itu ya Bu Eva ya. Jadi, walaupun mungkin tidak semua kasus sama, tapi siapa tahu ada sesuatu yang Tuhan mau kita bereskan, begitu ya. Iya, betul. Oke, Bu Eva ini pengurus dari beberapa persekutuan doa di Bandung. Nah, selama pandemi ini barangkali juga persekutuan doanya di off-kan dulu barangkali begitu. Nah, bagaimana dengan mengisi waktunya nih Bu Eva? Oh iya. Puji Tuhan, kalau FOL mungkin di masa pandemi ini ada beberapa jemaat yang masih enggan, masih takut untuk bisa hadir di persekutuan kami itu ya. Tetapi puji Tuhan, FOL masih terus berjalan meskipun hanya tidak sebanyak yang dulu-dulu gitu Kak Selvi. Kami tetap ada persekutuan, bahkan ya dengan protokol kesehatan. Betul. Begitu, dan kami mungkin selalu tidak berkumpul, tetapi bisa lewat Zoom, lewat pelayanan-pelayanan yang lain yang mungkin tidak hanya di dalam persekutuan doa saja, tetapi kita sering mengadakan aktivitas dalam kelompok doa itu. Begitu, Kak. Baik, dan juga Bu Eva ini sebagai pemerhati lansia, para seniorita begitu yang mungkin karena usianya dalam banyak keterbatasan tidak bisa ibadah dan sebagainya, mungkin juga tidak bisa Zoom. Bagaimana Ibu Eva menyikapi ini untuk tetap memperhatikan para lansia nih Bu Eva? Iya, untuk para lansia memang banyak tidak diizinkan untuk keluar rumah. Kita yang sebagai pelayan Tuhan gitu ya, kita yang aktif gitu, kayak kita menjemput bola, menemani oma, membacakan firman Tuhan, menyanyikan 1-2 lagu, lewat video kita sama-sama memuji Tuhan, ada musik gitu, kita mendampingi oma-oma dengan melayani begitu Kak Selvi. Oke, puji Tuhan, tetap saja ya untuk menghibur dan menemani mereka ya. Begitu ya Bu Eva ya. Ada pesan untuk Oma Opa, para pendengar Maestro, sobat Maestro yang sedang di acara Maestro Golden Moment ini, untuk para Oma Opa, ada pesan dari Ibu Eva untuk mereka? Oke, pesannya Oma Opa tetap
semangat, tetap bersukacita. Apapun yang kita alami saat ini, mungkin dalam kesendirian hanya mendengarkan radio, kita tetap menghadirkan roh Tuhan itu ada dalam hati kita. Yakinlah bahwa Tuhan itu tidak pernah meninggalkan kita. Mungkin orang anak, menantu, cucu, suster mungkin bisa meninggalkan kita, tetapi Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan kita sedetik pun. Itu aja Kak Selvi. Oke, baik, terima kasih Bu Eva ya untuk waktu dan kesaksiannya bagaimana Tuhan sudah berkarya dalam hidup Bu Eva ya. Amin. Oke, Tuhan memberkati. Terima kasih. Selamat siang Bu Eva. Siang Kak Selvi, Tuhan berkati semuanya. Amin.